Everywhere I go, beauty finds its way. Sahabat Darmais, mari kita bedakan antara kelenjar getah bening atau limfonodus dan limfoma atau kanker keganasan yang menyerang kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening atau limfonodus adalah organ tubuh yang terdapat hampir di seluruh tubuh, mulai dari bagian leher maupun organ toraks, perut maupun lipat paha yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi virus, bakteri maupun keganasan. Sedangkan limfoma adalah suatu penyakit, keganasan atau kanker yang menyerang sistem limfatik atau sistem pertahanan tubuh dan dapat dibedakan jenisnya menjadi limfoma Hodgkin maupun limfoma non-Hodgkin. Apa saja tanda dari limfoma? Mari kita jelaskan satu-satu. Apakah lebih terasa membesar kelenjar getah beningnya yang di sini? Perutnya ada rasa begah? Buang air besarnya lancar? Bagaimana dengan buang air kecilnya? Ada kemerahan atau darah? Baik, yang perlu kita perhatikan tanda-tanda limfoma atau kanker kelenjar getah bening dapat terjadi pembekakan kelenjar getah bening di daerah yang terkena yang semakin membesar baik disadari maupun tidak, kadang-kadang tidak diikuti dengan rasa nyeri. Kelenjar getah bening dapat ditemukan baik di daerah leher, di bagian dada, perut, lipat paha, maupun di daerah ketiak. Selain pembesaran yang tidak disadari, dapat diikuti dengan gejala-gejala paraneoplastik atau gejala menyertai kanker seperti demam terus-menerus sampai sepanjang malam tanpa adanya sumber infeksi yang jelas, kemudian penurunan berat badan yang tidak diketahui dengan jelas tanpa adanya sebab misalnya penurunan nafsu makan. Kemudian ada faktor risiko seperti riwayat kanker atau riwayat keganasan di keluarga serta riwayat penyakit seperti autoimun. Apakah semua pembesaran kelenjar getah bening selalu berkaitan dengan limfoma? Tidak selalu, karena pembesaran kelenjar getah bening dapat disebabkan oleh peradangan ataupun infeksi. Pembesaran kelenjar getah bening yang disebabkan infeksi salah satunya adalah infeksi gigi yang dapat menyebabkan pembesaran getah bening di daerah leher maupun di daerah depan telinga, maupun infeksi sistemik seperti tuberkulosis yang dapat muncul sebagai limfadenopati di daerah leher atau limfadenitis tuberkulosis. Bagaimana mendiagnosisnya? Tentu saja dari anamnesis atau wawancara dengan dokter yang Anda percaya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan yang golden standard atau diagnosis pasti adalah dengan biopsi. Dengan diambilnya sebagian jaringan dari pembesaran kelenjar getah bening, kita bisa lihat di mikroskop apakah pembesaran kelenjar getah bening disebabkan oleh infeksi ataupun keganasan. Karena keganasan limfoma sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu Hodgkin dan non-Hodgkin. Dan non-Hodgkin sendiri terdiri dari pertumbuhan sel darah putih yaitu limfosit yang berlebihan dan dapat terdiri dari macam-macam sel seperti limfoma DLBCL atau diffuse large B-cell, NK cell maupun jenis yang lain seperti anaplastik. Jika sahabat Darmais, Bapak maupun Ibu merasa khawatir dengan pembesaran kelenjar getah bening di daerah manapun, baik di leher, aksila atau ketiak maupun daerah lipat paha, jangan khawatir karena kami, para tenaga medis yang andal dan kompeten di bidangnya, akan siap membantu di Gedung C, Rumah Sakit Gangker Darmais lantai 3, unit medical check up.